Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani lam ya'ata wa usrina syanatan fallahu wa biza warhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang tak berdaya, dan sebagai hamba-hamba yang kecil di hadapan Allahur Rabbul Izzati dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya Nabi Agung kekasih Allah Muhammad SAW melalui perantara dari Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diselamatkan di dunia wal masyirah wal akhirah wal maghfirah, amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, terima kasih yang tiada tara, yang tiada terhingga atas segala doa-doanya, atas segala perhatiannya, atas segala supportnya, dan senantiasa hadir untuk mendukung channel dari Bung Laga Official. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan doakan kepada para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan selalu bahagia di tengah-tengah dan bersama keluarga tercinta, amin Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dari Bung Laga Official, sahabat-sahabat dari kameramen Dede, subhanallah, sahabat-sahabat semua, dengan keimanan, dengan keislaman, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, sahabat-sahabat semua. Allah Subhanahu wa taala masih membantu dan menolong Bung Laga dari penganiayaan, dari siksaan, dari deraan para raja-raja preman yang begitu brutal, ganas, arogan, dan bengisnya, sahabat-sahabat semua. Bung Laga pun tidak menyangka, sahabat-sahabat semua. Mungkin juga para sahabat-sahabat tidak akan menyangka Bung Laga masih bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan masih bisa bertatap muka dengan para sahabat-sahabat semua. Itu semua karena karunia, karena hidayah dan anugerah dari Allahur Rabbul Izzati, sahabat-sahabat. Sekelumit cerita, sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat telah menyaksikan bagaimana keganasan raja-raja preman yang telah mencabik-cabik, yang telah mendera, yang telah menyiksa Bung Laga sampai mencampakkan Bung Laga di sungai. Tapi itu semua Bung Laga anggap sebagai pembelajaran, sebagai ujian, dan sebagai musibah. Bagaimana caranya Bung Laga bisa menyikapi dan mengatasi musibah itu. Karena Bung Laga yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya melebihi batas dan kemampuan hambanya itu sendiri. Dan mudah-mudahan itu semua ada hikmahnya, sahabat-sahabat semua. Bung Laga akan jadikan pembelajaran, akan Bung Laga jadikan muhasabah, merenung, agar ke depan Bung Laga bisa introspeksi, agar ke depan Bung Laga kudu hati-hati dalam menjalani hidup yang penuh dengan romantika, ujian-ujian yang kalau kita tidak sabar-sabar akan tergelincir, terperosok ke jurang kenistaan yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, subhanallah, sahabat-sahabat semua, Bung Laga saat ini sedang berada di, karena Bung Laga anggap kakak sahabat-sahabat semua, Bung Laga anggap sebagai bapak, yaitu Ustadz Ahmad Khotib, sahabat-sahabat semua.
karena beliau juga ada andil dalam mendidik, dalam memberikan pembelajaran, dan dalam sering memberikan nasihat dan ujangan kepada Bung Laga, sebagaimana Bung Laga saat ini, sahabat-sahabat semua. Itu semua tak terlepas dari didikan, gojlokan Bapak Ustadz Ahmad Khatib, yang Bung Laga anggap kakak, yang Bung Laga anggap bapak, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Sebelum Bung Laga menjabarkan lebih luas, sama-sama kita berselawat, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dengan salawat kita akan senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena katakan yang Nabi Muhammad, jika ingin diakui sebagai umatku, maka banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali, sahabat-sahabat semua. Terus sahabat-sahabat, terus dukung channel dari Bung Laga Official dengan cara di like, di share, ditekan tombol loncengnya, agar para sahabat-sahabat semua tidak ketertinggalan dalam menonton notifikasi-notifikasi video terbaru dari Bung Laga Official. Dan apabila sahabat-sahabat semua ingin sharing, ingin tukar pikiran, ingin ngobrol-ngobrol, silahkan sahabat-sahabat semua, silahkan hubungi nomor WhatsApp Bung Laga ke 0895 3394 59176. Bung Laga ulangi, mungkin para sahabat-sahabat semua, para subscriber ingin ngobrol, ingin tukar pikiran, ingin sharing, sahabat-sahabat semua, silahkan hubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga ke 0895 3394 59176. Sahabat-sahabat semua, insyaallah 1 kali 24 jam Bung Laga akan standby. Bung Laga akan siap membalas komentar-komentar dan akan siap berbagi keluh dan kesahnya, sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Subhanallah, subhanallah. Benarlah kata pepatah, sahabat-sahabat semua, lebihlah baik mantan preman daripada mantan kiai, sahabat-sahabat semua. Kalau mantan preman, sahabat-sahabat semua, ada masa-masanya dia bertobat, maka dia akan tobat nasuha. Tapi kalau mantan kiai, dia ngelotok di agama, pandai berceramah,
pandai secara rohani, tapi agamanya diperjualbelikan, sahabat-sahabat. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan insyaallah kakak ataupun Bulaga anggap bapak sendiri, Bapak Ustadz Ahmad Khotib, bisa menemani Bulaga untuk ngobrol-ngobrol sahabat-sahabat semua, untuk tukar pikiran. Subhanallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nah, sahabat-sahabat, ada Kyuyun Notorogo, sahabat-sahabat semua. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Kakak, Pak Ustadz, mohon maaf kalau Bulaga lancang telah duduk di kursinya Pak Ustadz. Oh, silakan. Iya, ya. Subhanallah. Ini Ada apa? ya, saya kan 2 hari yang lalu dihanyutkan oleh Kyuyun Notorogo ini. Oh, Waalaikumsalam. Jadi dia ini menyangka Bulaga ini mungkin hantunya. Kyuyun Notorogo menyangka Bulaga ini hantunya karena 2 hari yang lalu dia ini ikut mencampakkan dan membuang Bulaga ke sungai. Nah, kenapa kok ada produk di berlindung konya? Berlindung. Ya, Bulaga silaturahim. Karena Ustadz Ahmad Khotib ini Bulaga anggap kakak, Bulaga anggap bapak. Karena beliaulah yang setidaknya ada andil yang memberikan pelajaran dan mendidik Bulaga. Emang salah? Kau sudah mati. Tidak mungkin lagi di sini ya. Keluar lanjutkan kawannya. Mati dan hidup bukan urusan manusia. Urusan kami. Di tangan Allah, Uyud. Oh, jangan kau minta obat dengan teman-teman terhadap Ustaz Khotib ini. Bulaga minta jangan, Bulaga minta nasihat kepada beliau. Memang salah. Ini dikit-dikit seuzon buruk sangka ini itu. Ustaz. Masalahnya apa? Dia kemarin ini sudah kami bunuh. Sudah kami tampakkan di sungai Buaya. Kenapa dia muncul lagi ya? Siapa yang menyelamatkannya? Yang menyelamatkan Allah. Ya itu kemungkinan kehendak Allah. Nah, Tidak mungkin Ustaz. Pasti ada ini. Oh, jangan-jangan si kameramen ini ya mengetahui kawannya. iya, memang kameramen Bulaga, kameramen Dede, kameramen Gudang Madu yang telah menemukan Bulaga, yang telah mencari Bulaga. Memang salah, Yun. Ini pula ini orang yang jahat. Jangan melindungi. Gini loh. Kita ini sesama manusia. Kejahatannya itu dilihat dari segi apa? Ya wajar kalau seperti begini ya. Kami dengan udah botak, udah biasa ingin mendirikan surau. Tetapi buat ini ingin mengadakan bangunan itu. Apa penyebabmu gagal? Ya, persoalannya gini, apa namanya, Pak Ustadz? Surau itu rupanya hanya tameng. Ingin mendirikan surau di belakang rumah, tapi ternyata tempat pijat plus-plus. Itu Pak Ustadz. Nah, alasannya? Nah,
Ini Itu kan alasannya. Nah, Ustaz, dari dulu ah. Kami itu mendirikan surau karena di perkampungan ini kami taruh di depan rumah tidak mungkin nanti tua-tua itu bikin ini resah warga. Makanya kita Surau taruh ke itu rumah. memenuhi syarat enggak? iya Pak Ustadz. Masalahnya. Kamu sudah isi ke ini Amir. Sudah diizinkan. Sudah dijaga Tokoh agamanya sudah. Sudah semua. Tokoh masyarakat Tidak ada sudah. izin Pak Ustadz, bohong Uyir Pak Tokoh Ustadz, budaya sudah. bohong. Ini orang yang belakang. Sebenarnya udah deal itu. Tetapi kalian ini yang fitnah yang bukan. Kalau ingin mendirikan surau, kenapa tidak di pertengahan perkampungan, Yud? Dan dibilang yang belakang. Kalau di ke perkampungan, suara nanti berisik. Ya lebih bagus, suara selawat. Surau itu punya siapa? Apa punya diperuntukkan untuk masyarakat? Atau surau itu dibangun secara pribadi? Nah. Muyut Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Ya, jadi kami ini mau berbuat kebaikan. Bagus. Tetapi tuduhan-tuduhan dari orang mereka ini yang virtual ini bukan yang itu ini Ustaz. Dikira kami ini bikin berpijat, makanya kami habis dia ini kami bawa ke sungai. Benar itu, Mulaka. Benar apa namanya Pak Ustadz Umar Khatib. Tapi persoalannya banyak masyarakat yang mengadu kepada kami. Kayu-kayu ditebang, masyarakat ditindas. Mereka takut, mereka tidak akan sungkan-sungkan sampai astagfirullahaladzim menggorok kepala mereka. Itu persoalannya Pak Ustadz. Bisa. Nah, Kami tidak menggorok. tidak menggorok bagaimana? Mereka takut sekali. Harga tanah itu dengan Bu Adi 1.000 rupiah. Di mana ada harga 1.000 per meter? Ya wajar, dia butuh uang, kalau beli. Menekan dengan paksa, Yud. Tidak menekan mereka, karena kami ini baik, ingin beli surat. Niat baik 1.000 perak per meter. Nggak ada zamannya lagi, Yud. Kalau ingin membeli tanah masyarakat tuh. Ya wajar kami serius, ya, karena orang butuh uang. Ini butuh uang, jadi kami beli. Kami ingin. Nah, Pak Ustadz, coba nasihatin dulu agar Uyut ini mengerti salah atau tidaknya apa namanya sepak terjang mereka ini. Yang jelas begini, pendirian surau itu, masyarakat itu butuh atau tidak surau itu? Nah, Diisi atau tidak? Ada penghuninya atau tidak? Ada jemaahnya atau tidak? Kalau masalah jemaah, Begitu. Ustaz, kalau sudah ada surahnya, kalau ada jemaahnya, Di situ ada surau nggak sebelum itu dibangun? ya sini ada masjid. Kandungan surau. Kalau untuk kebaikan nggak masalah. Sama orang tuh hanya komunikasi kalau begitu. Iya, tetap. Tapi kenapa dengan kekerasan, Bang Oyo? Yud, Mereka ini susah sekali ya. Dikiranya Nggak boleh dengan kekerasan dong. mau tahu atau tidak? Ternyata kemarin ada 2 wanita yang datang. Warga yang mengatakan ini, Markonah dan Karneti, dia mendaftar ingin jadi tukang pijat plus-plus. Nah, Itu sebenarnya. itu. Berarti Boleh. kalian ini hanya topeng aja. topeng surau itu. Ada Bang Udin. Nggak boleh gitu, Yud. Nggak bisa kayak gitu. Nah, dengar omongan Pak Ustadz nih. Markona itu itu tukang pijat yang biasa. Sama si Bang Udin. Astagfirullah. Ustaz. Karena kami ingin niat kami itu sudah baik, ya. Jadi mereka mengeroyok Bulaga, Mahesa, Udin Botak, Uyun Notorogo. Mungkin Bulaga ini menjadi penghalang mereka, Pak Ustadz. Mereka ini menyiksa Bulaga sampai mencampakkan Bulaga ke sungai. Ya wajar mereka, karena kau berambisi untuk menghalangi kami. Bukan ambisi, tapi jalan kalian telah salah, Yud. Salah Itu. jalannya mereka. Salah Nanti, bagaimana? apabila bangunan itu sudah jadi, kau lihat sendiri, apakah batu pijat, apakah salah, surau. Ya. Wajar kami, kau utus saja kau segitu, Bang. Nah, ternyata ada lori yang mendorong itu, Pak Ustadz. Itu kan punya Pak Ustadz. Sudah di situ, Pak Ustadz. Ya. Lori itu. Sudah hancur, tak. Ya Allah ya kan. Nah, Astagfirullah. Mereka yang mengambilnya, Pak Ustadz. Mereka ini. harus ganti untung. Jangan lo yud, gantilah mau dibontak, karena dia yang Mana mau ganti? Untuk bikin kantong sendiri di motor juga gelabakan. Iya. Bahaya itu. Ya Allah. Kacau tuh kayak gitu ceritanya. Jadi kalau ini Bulaga ke sini,
kita mendampingi untuk mengubarkan surau itu pusat ini ya. Tidak, Hebatlah akan tidak, bukan untuk membubarkan ataupun mengagalkan, tidak. Nah. Hanya sharing-sharing saja. Aja sharing kan selama ini mungkin baru tahu Yun. Beliaulah punya andil yang sering memberikan nasihat, memberikan pendidikan kepada Bung Laga. Ini saja. Apa? Kalau nanti bangunan itu kami gantikan dengan surau, kami angkat kau ustadznya, kau mabuknya. Astagfirullah. Alazim. Kami gaji warga, ha? Tidak mungkin kami mendirikan suatu wijat warga. Sampai kapanpun akan kami hentikan semua itu Yun. Akan kami hentikan. Apa alasan Bung Laga? Apa sudah konkret buktinya itu? Banyak sekali buktinya. Dijadikan Yang pertama Pak Ustadz ya, tidak ada zaman zaman sekarang 1.000 perak per meter tanah. Berarti mereka ditekan warganya kan? Mereka takut, jadi menjual asal ditawar 1.000 perak. Zaman sekarang paling kecil 50.000, 100.000 per meter. Ini 1.000 perak. Yang kedua, kayu tersebut kayu warga ditebang tanpa sepengetahuan warga. Tapi mengintimidasi kan Yud. Bukannya begitu, Ustaz. Kami beli. Beli dari mana Yun? Dibeli itu kalau tidak sesuai apa untuk sedekah. Nah, apa kamu mengintimidasi dia supaya barang itu dibeli sama kamu kalian? Nggak boleh kayak gitu Yud. nah, Tidak intimidasi. Kami membeli dia. masih ngelak saja. Kayu-kayunya, berikut tanahnya, kami beli semua. Tidak mau disalahkan. Ada Yang seperti saksi, itulah. Saksi ada, bukan Amir. Bisa nanti dimusyawarahkan tuh, saksinya ditampilkan itu. Kadus Amir, Hati-hati kalau ketahuan RT 9 juga telah dipaksa semua, Yun. Sudah dipaksa. Sudah ada semua. Sudah kalian paksa mereka itu. Sudah ada suap itu. Tapi ini Ustaz, mereka inilah ingin menghancurkan kami ya. Sudah kami ini baik. Apa salahnya kami diri surau sini ya? Ya bagus. Tidak salah kalau memang surau itu untuk kepentingan syariat Islam. Nah, dengarkan itu Yun. Kenapa saja? Jangan hanya bisa ngoceh kayak burung bewok saja nah ini. Silakan, nggak masalah. Bukan Kalau untuk pendidikan, untuk pendidikan anak-anak mengaji, Nah. untuk pengajian ibu-ibu, untuk belajar fikih bapak-bapak, nggak masalah, bagus. Bagus itu Yud. Emang bagus Ustaz sebenarnya. Rencana kami ini ingin mendirikan surau, ingin untuk membimbing anak-anak ini mengaji di sana nanti. Tetapi dikira mereka ini kami Masjid telah ada, Masjid Babu Salam. Yun. Anda ingin mendirikan rival saingan surau. Kalau tidak ada masjid baru musyawarah warga kampung setuju atau tidak. Kok di belakang kampung ada apa gerangan Yun? Sudah berapa persen bangunannya? baru berhasil. Itu baru jadi. Baru pondasi. Iya, baru naik batas sekarang ini. Tukangnya dari Jawa, Pak Supro. Iya, diborongkan 5 juta. Rencana ini Nah, ini, Ustaz. Inilah Inilah mereka ini tidak ada kapok-kapoknya. Sapi diembat, dirikan tempat remang-remang tapi itu hanya tameng. Macam-macam lah. Perkebunan sawit juga yang dijual. Kan nggak tahu jalan-jalan ceritanya. Ya. Nih. Mm. Tahu-tahu sudah tahu di tengah-tengah kayak begini. Iya, iya. Bingung saya. Nah, makanya dia datang ke sini Ustaz. Karena minta perlindungan sama Ustaz, kan? Biar jelas. Begini ya. Nah. Sebagai sesama manusia, kita wajib saling melindungi. Tapi kalau memang beliau salah, ya tetap disalahkan. Nah, itu Yun. Begitu. Anda bercermin Yun. Jangan begini ya. Kita ini kebaikan sama orang, kita menanam kebaikan, tapi kita harus mendapat sesuatu yang kita inginkan. Itu nggak boleh juga. Itu bisa lagi Ustaz. Karena bangunan itu sudah 20 juta. Yun, Anda ini sadar atau tidak Yun? Anda telah uzur ya. Karena bagi Anda umur hanya sebuah angka. Merasa umur masih seperti 17 tahun, masih muda. Tidak ada kapok-kapoknya Anda Yun. Nah, itu sudah tua ini. Udah tinggal jadi orang baik keluarga, mendirikan surau dengan di lokasi itu.
Kalau Uyut pisah dengan Jeng Reni, anggaplah bukan takdirmu, bukan jodohmu, Yud. Siapa yang Reni? Jeng Reni itu orang Tanjung Harapan itu, Pak Ustadz itu. Maksudnya kok ke sana? Ya, Kok dia kan kesana ini maksudnya ada dia kan kaitan apa ini? dia kan demen. Dia sangat mencintai dan menyayangi Jeng Reni. Terus? Tapi karena Jeng Reni sudah punya pilihan hati tersayangnya, diputuskanlah Uyut. Nah, dia ngamuk. Nah, apa urusannya sama surau tadi dengan Jeng Reni? Iya, dia ingin mengacak-acak, itu intinya. Kalau biasa. Iya, pelariannya. Kami ingin mendirikan surau dengan berbuat baik. Ya. Kita ketika lihat bertuan mana? Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya, jangan kita mendirikan surau itu hanya karena politik. Begitu loh. Paham Mbak Ayu? Jadi kayak gini kan, kita bikin ini. Kita mau sholat aja. Karena di Nah. samping itu ada orang cantik. Dengarin, Yud. Itu ada janda cantik, biar kita kalem. Itu nggak boleh. Sama dengan kita mendirikan sesuatu di kampung itu untuk keperluan penduduk itu. Cuman kita mengharapkan sesuatu hal yang mereka nggak tahu apa yang diharapkan itu. Misal Intinya, politik, begitu. kami ingin mendirikan surau. Apabila surau itu Masih terjadi, maksa itu, warga Ustaz. sini nanti bilang perlu Pak Ustadz jadi pimpinan sana ketuanya. Awas Pak Ustadz, Saya dia tidak sering bisa berjanji. Hah? Dia ibaratnya sering ke sini, Pak Ustadz. Saya takut karena Pak Ustadz kan banyak hewan ternak. Saya bisa jadi dia sembari gambar. Ya karena dianya apa saja, Pak Ustadz. Singkong diembat, sapi diembat, Wah, apalagi wedus. bahaya ini. Itu. Bahaya itu. Iya. Boleh. Asal empat saja Uyut ini. Ini memang luar biasa kelakuan kayak begini. Jadi apa ya? Menghalalkan segala cara ini nggak boleh. Iya. Nggak boleh menghalalkan segala cara itu. Tidak boleh itu. Jangan sekongkol sama mereka ini Ustadz. Saya tidak sekongkol ya. Karena dari awal cerita tahu-tahu itu sudah dipendasi. Saya tidak tahu. Saya tidak diajak musyawarah. Jadi saya nggak paham ceritanya itu. Nanti dulu motong kalimat Pak Ustadz. Dengarkan dulu. Saya tahu kali ya. Beliau Simak akan dulu. mungkin menceritakan ya. Tahu ini. Boleh Ya. dulu Ustadz. Diam dulu yuk. Jadi dia ini menceritakan ke saya bahwa ada sekelompok golongan orang yang membangun surau itu cuman atas nama surau, tapi kegiatannya itu bukan untuk surau, Benar Pak Ustadz. untuk panti pijat. Nah, ini yang harus kita teliti, benar nggak semua itu? Begitu loh. Ini ceritain. Nanti dulu kamu jangan bicara dulu. Sabar dulu, dengarkan Bicara dulu. dulu kamu. Nah, ini jadi saya tidak bisa memutuskan kalimat harus bela sana bela sini, tidak. Kita ambil jalur tengah saja yuk. Semua itu bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan. Di sini jangan ada ego kita. Begitu Tidak loh. ego. Hah? Ini ompong sama kira ingin menggunakan negara kami. Oke, jangan Mereka ini yang ego. coba nanti kita pertemukan mereka-mereka itu. Iya. Biar ada titik temunya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, Yud. Tapi jangan ribut, jangan pakai kekerasan, nggak boleh. Kalau Ini kalau tidak mandang Pak Ustadz, sendal ini sudah melekat di apa namanya wajah dari Uyut ini. jangan pakai Kurang ajar kekerasan. kamu. Kurang ajar kemarin. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hah? Nanti Yud, ada masanya Yud. Ada masanya. Tahu mereka, intinya kami tetap kami dirikan surau itu. Bagaimana caranya juga? Karena dana Mahesa sudah berapa juta ke sana. Jadi sudah sah sekarang ini. Bahkan warga itu juga sudah mengumpulkan. Sudah senang. Bukannya taubat, bukannya menuju kebaikan, tapi malah nambah parah Anda Yud. Anda kan disegani, jadi panutan seharusnya Anda ini. Digugu dan ditiru Yud, tapi nyatanya style-stylenya kayak anak muda, tidak salah-salah. Oh itu sudah tua. Nah, merasakan? Sudah banyak dosa. Saat inilah Uyut ingin mendirikan surau buat awal ibadah Uyut. Kalau kau tidak, kenapa kau ini datang ke sini ya? Ya kenapa salah? Sesama manusia saling silaturahim. Tidak salah aja. Tapi kali kan sudah kompak rupiah. Begini yuk, begini ya.
maaf saya bukan motong kalimat. Beliau ini datang ke sini bukan hanya sekali ini saja. Ya. Sering sharing ke sini. Adapun kalau permasalahannya yang mendetail seperti ini, saya juga nggak bisa menengahi secara langsung. Ya, karena tidak dari awal. Ada teliti bukti dan kepastiannya. 1% bangunannya. 2, kita diteliti kebenarannya dari pembicaraan Bung Laga ini dan pembicara kamu. Nah, Gitu kan? Kita butuh orang lain untuk menengahi ini. Nah gini Pak Ustadz Laga, apabila masyarakat sini tidak setuju, wajar. Ini 70% setuju, masyarakat sini. versimu itu, Benar itu Bung Laga? versinya, Iya. Pak Ustadz. Tapi kenyataan di lapangan, 75% warga sini sudah resmi. Jangan sampai kisruh. secara logika saja, Pak Ustadz. Surau itu di tengah perkampungan, bukan di belakang rumah warga. Ini kan siapa tahu bisa warung remang-remang, tempat kupu-kupu malam, bisa jadi. Tempatnya terpencil. Terpencil, ya tidak terpencil, tapi di belakang rumah warga, di gang sempit. Gimana? Mana yang benar? Begini saja, Pak Ustadz. Nanti Soalnya kita belum melihat kalau ada waktu di tempat di lapangannya. lihat dulu lah kebenarannya. Belum jadi Ustaz, Belum jadi. baru 35%, belum 1%. Tetapi mereka ini sudah menghancurkan, mengagalkan. Nah, Astagfirullah. kiranya kami ini karena kelakuan kami bejat, preman katanya, dia benar. Dikiranya kami ini mendirikan bangun batu pijat dari itu surau. Jadi niat baik kami di mana sekarang ini? Yud, Anda pulang atau habis sabar Bulaga? Ke surau. Astagfirullah. Sudah tua, ngeyel, keras kepala dia ini. Saya nggak menengahi lanjut. Karena saya juga ada tamu. Iya, Nih, iya, Pak Ustadz. kita mau ke Babu Salam. Iya. Mau ada permusyawarah pemasangan baja ringan. Kalian saya tinggal. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kalau kalian Saya tidak mau dengar Ustaz. jangan ribut. Jangan ribut kalian. Hancur ya, Ustadz. Kalau saya tidak mau Pak Ustadz, ya. Ya. Bawa belur ada. Yud. Ribut kalian ya. Ribut Astagfirullahaladzim. kalian. Kalau Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat semua, ya itulah berbagai macam cara mereka lakukan, berbagai macam cara mereka berkelit, sahabat-sahabat semua. Uyut Notorogo, dia merasa umur hanyalah sebuah angka. Dia merasa masih umur remaja, masih merasa umur sepenting 17 tahunan, sahabat-sahabat semua. Jadi dia merasa masih muda terus. Seharusnya Uyut Notorogo menjadi panutan yang digugu dan ditiru. Tapi ternyata Uyut Notorogo telah terjebak dalam lingkaran dan dalam lumpur-lumpur dosa dan kemaksiatan, sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak karena terus mantengin channel-channel dari kami. Dukung sahabat-sahabat semua Bari Lampung, doakan beliau agar senantiasa sehat selalu dan bisa berada di tengah-tengah kita kembali. Dukung juga Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Bung Laga mohon dengan amat sangat dukung Bung Laga dengan cara di like, di share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Bung Laga Official dengan cara di subscribe. Dukung juga kameramen Dede, sahabat-sahabat semua, dengan cara like, share, tekan tombol loncengnya dan di subscribe selalu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi